Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Tarisa Putri, NPM 50270, kelas 3B dari Prodi PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit dari materi tentang teori-teori pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dan dengan dosen pengampu Bapak Yodik Mulyono, Magister Pendidikan. Tujuan dibuatnya video ini adalah supaya kita memahami teori-teori pembelajaran dan bisa menerapkannya di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan macam-macam teori pembelajaran. Seperti apa saja sih teori-teori pembelajaran itu? Bagaimana cara membedakannya satu dengan yang lain? Dan bagaimana cara menerapkannya di dalam KBM kelas. Dari berbagai macam teori-teori pembelajaran yang akan saya bahas pada hari ini, ada 4 macam teori pembelajaran. Yang pertama ada behaviorisme, lalu yang kedua ada kognitivisme, yang ketiga ada humanisme, dan yang keempat ada konstruktivisme. Untuk lebih jelasnya, silakan ditonton. Check it out. Oke, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Yang perlu kita ingat adalah behaviorisme itu behavior, artinya perilaku atau tingkah laku siswa. Jadi, behaviorisme ini sangat berkaitan dengan perilaku dan tingkah laku siswa. Dan yang perlu kita ingat bahwa teori behaviorisme ini sangat mengandalkan hasil, no proses. Namun, jika seorang guru menerapkan teori behaviorisme ini kepada siswa, tentu sangat banyak kekurangannya. Karena teori behaviorisme ini adalah seorang guru memberikan stimulus kepada siswanya agar terjadi perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku seperti apa? Seperti yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang cukup tahu menjadi lebih tahu. Memberikan stimulus artinya untuk mendapatkan respon. Memberikan stimulus seperti contohnya memberikan reward dan hukuman. Jika di dalam kelas seorang anak itu bisa memberikan respon yang positif, atau misalnya kita memberikan pertanyaan dan anak itu memberikan respon yang positif dan bisa menjawab, kita akan memberikan reward atau hadiah kepada siswa tersebut. Sebaliknya, jika di dalam kelas siswa itu nyeleneh dan bertingkah laku tidak baik, kita bisa memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Nah, oleh sebab itu, seorang siswa akan berpikir, oh, saya harus begini, biar saya bisa menjawab dan dikasih reward. Oh, saya tidak boleh begini, agar saya tidak diberikan hukuman. Jadi, kelemahan pada teori behaviorisme ini adalah yang pertama, dia tidak melihat proses, hanya melihat hasil. Lalu yang kedua, tidak melatih anak untuk mandiri. Karena apa? Karena anak hanya bergantung kepada stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Jika seorang guru itu tidak memberikan hukuman atau hadiah kepada siswa, maka kebiasaan siswa itu tidak akan berubah. Dan yang terakhir adalah siswa tidak terlatih berinovasi, karena di kelas hanya guru memberikan materi, ceramah, reward, dan hukuman. Itu saja kelemahan dari teori behaviorisme ini. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, ada kognitivisme. Di sini ada kognitivisme, artinya kata kuncinya ada di kognitif. Artinya, siswa itu sudah bermodalkan pengetahuan sebelumnya, atau siswa itu tidak kosong, tidak blank. Siswa tersebut memiliki pengetahuan sebelumnya, sebelum mereka masuk belajar. Nah, di dalam teori kognitivisme ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada asimilasi. Apa asimilasi? Asimilasi adalah gabungan antara datangnya pengetahuan baru dengan munculnya kembali pengetahuan lama.
atau gabungan dari datangnya materi baru dan munculnya kembali materi-materi yang sudah diketahui sebelumnya atau materi-materi lama. Lalu yang kedua ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah penyesuaian antara materi lama dan materi baru. Lalu yang ketiga ada ekuilibrasi. Apa itu? Artinya adalah keseimbangan. Jika materi lama dan materi baru itu sudah klop, kita bisa menyeimbangkan antara materi lama dan materi baru itu untuk modal pengetahuan baru yang akan kita dapat. Oke, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Dari teori sebelumnya kita sudah mengetahui kognitivisme adalah seorang siswa atau murid yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Nah, di teori ini adalah tugas guru untuk menjadikan atau membuat siswa tersebut menjadi kreatif atau mengontraksi diri. Mengontrak adalah artinya membuktikan sendiri. Si anak ini akan membuktikan sendiri tentang yang terkait dengan materi sebelumnya. Seperti contoh, di dalam suatu kelas ada seorang guru yang akan menyampaikan materi tentang pernapasan. Lalu dijelaskan materi tentang pernapasan. Bernapas berarti kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu di akhir pembelajaran, guru ini memberikan pertanyaan kepada siswa. Coba anak-anak, bagaimana manusia bernafas? Lalu si anak-anak ini akan menjawab dengan mempraktekkan langsung cara bernafas seperti menarik nafas, membuang, menarik, membuang lagi, seperti itu. Oleh karena itu, teori konstruktivisme ini sangat cocok diterapkan di kelas. Karena apa? Karena yang pertama yaitu teori ini sangat memperhatikan proses. Walaupun dia juga memperhatikan hasil, tapi sangat memperhatikan proses pada pembelajaran itu. Lalu yang kedua, anak terlatih untuk mandiri. Karena apa? Karena si anak ini membuktikan sendiri materi yang sudah dijelaskan tadi, mengkonstruksi sendiri apa yang sudah dijelaskan oleh guru tadi. Lalu yang ketiga, membuat anak terlatih untuk berpikir kritis. Di sini guru sebagai apa? Di sini guru sebagai pembimbing dalam proses tersebut. Jika di dalam proses itu si anak ini sudah berhasil, sudah benar dalam prosesnya, si guru ini tinggal mendukung dan mengembangkan proses tadi. Dan jika di dalam proses itu si anak ini salah atau kurang benar, itulah tugas guru untuk membimbingnya agar benar dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu teori humanisme. Di sini sudah jelas ya, humanisme berarti manusia, berarti guru itu memanusiakan anak muridnya. Maksudnya gimana? Ya, guru menjadi motivator, fasilitator untuk siswa, bagi siswanya di kelas. Guru yang menerapkan teori ini pada pembelajaran biasanya akan memberikan motivasi di awal atau di akhir pembelajaran. Mau motivasi itu berkaitan dengan materi ataupun di luar materi, pokoknya si guru ini akan memberikan motivasi terhadap siswa tersebut. Contohnya seperti ini. Jika di dalam suatu kelas ada seorang guru yang terus memberikan motivasi kepada siswanya, setiap ada pembelajarannya, dia akan selalu memberikan motivasi terlebih dahulu atau sesudah pembelajaran itu dia akan memberikan motivasi terhadap siswanya. Nah, sehingga pada suatu saat si siswa ini tersadar bahwa saya nyaman nih sama ibu ini, dan akhirnya siswa itu berani untuk bercerita atau curhat kepada si guru ini. Lalu si guru ini mendengarkannya dan memberikan motivasi lagi. Berarti si guru ini sudah berhasil menjadi fasilitator kepada siswa, menjadi fasilitator untuk siswa tersebut. Nah, jika seorang guru sudah
berhasil menjadi motivator, menjadi fasilitator untuk siswa-siswanya, berarti si guru ini sudah berhasil menerapkan teori humanisme ini di dalam kelas. Oke, baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.